saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Sumba Barat Daya. Para saksi dan rohaniawan pendamping mengambil tempat yang telah disediakan. Pembacaan pernyataan kesediaan mengambil sumpah oleh Bupati Sumba Barat Daya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ya, saya bersedia. Pembacaan berita acara pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Sumba Barat Daya. Pada hari ini, Senin tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, menghadap saya Dr. Cornelis Pudimedi Bupati Sumba Barat Daya, Parubani SIP dengan kawan-kawan. NIP 196601199803107, pangkat tulang ruang pembina tingkat 1 4C. Ditunjuk diangkat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah diangkat sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.22 Gadar 1376 tahun 2021 tanggal 21 Juli tahun 2021. Charles Dapotondo S.Com dengan kawan-kawan NIP 197410 13200121002, pangkat tulang ruang pembina 4A, ditunjuk diangkat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah diangkat sesuai Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor BKPSDM 821-SPD-8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah sesuai dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Saya harap ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dengan dari apapun tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya senantiasa setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, mengutamakan kepentingan negara dan daerah, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saya bersumpah ini dengan ikhlas dan tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini.
Demikian kita acara ini dibuat dengan teman-temannya untuk dipergunakan bersama mestinya. Penandatanganan berita acara pelantikan yang pertama oleh perwakilan pejabat terlantik Taru Bani SIP. Carlos Bapak Tondo Eskom. Kedua oleh saksi. Pertama Bernardus Hulu SH. Kedua Richardus Hulu Tondo SH. Ketiga oleh Bupati Sunda Barat Daya. Kata-kata pengukuhan rohaniawan pendamping. Yang pertama, rohaniawan pendamping Katolik. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang saya pilih yang baru saja kita dengar dalam liturgi Katolik adalah bacaan harian hari ini. Kalau Bapak Ibu memiliki kesempatan hari ini membaca, mungkin sudah merenungkannya. Ada 2 poin yang menarik dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi. Poin pertama, Yesus yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang mencarinya. Dia menyembuhkan mereka yang sakit dan kemudian membuat mujizat memberi mereka makan. Dan di sisi yang lain,
berbanding terbalik dengan tanggapan dari para muridnya. Yesus berbelas kasih kepada orang yang mencarinya, tetapi tanggapan para murid berbeda dengan guru mereka, Tuhan Yesus. Para murid mengatakan, di sini tidak ada makanan, suruh saja mereka kembali. Tetapi apa tanggapan Tuhan Yesus? Dia mengatakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jawaban para murid adalah juga karakter atau juga bagian dari kita manusia yang kadang-kadang kurang memiliki kepedulian kepada sesama di sekitar kita. Kita kurang berbelas kasih ketika menemui mereka yang berkekurangan. Dan Tuhan mengajak kita supaya selalu punya hati yang berbelas kasih. Bertepatan dengan hari ini pelantikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang dipilih adalah juga orang-orang pilihan, adalah juga murid-murid dari Tuhan Yesus. Maka sebagai murid yang baik, kita diajak untuk memiliki semangat kasih, semangat belas kasihan, terutama pada saat ketika bekerja nanti. Semoga dengan pelantikan hari ini, dengan pelayanan, dengan pekerjaan yang akan diemban nanti, kita juga mampu membuat mujizat-mujizat kecil di dalam diri sesama yang akan kita layani nanti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikanmu, untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Pada hari ini kami berkumpul di sini, sebagian dari kami mendapat kepercayaan baru untuk melakukan tugas-tugas tertentu di pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Kami mohon kepadamu terang Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau senantiasa membantu mereka semua, agar mereka dapat menjalankan, dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh melayani mereka yang dijumpai di tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk daerah kami, untuk negara kami, terutama di masa-masa pandemi ini. Tuhan jauhkan kami dari wabah virus corona yang mengancam kehidupan kami, dan semoga dengan belas kasihan-Mu sendiri, wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami umat manusia. Jadi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian, terutama Bapak Ibu yang dipercaya untuk melakukan tugas pada hari ini, yang dilantik hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya oleh rohaniawan pendamping Protestan. Bapak Ibu, peserta yang terkasih, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang karena perkenanannya, maka hari ini pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini Bapak Bupati telah melakukan pelantikan pejabat di pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya. Terkhususnya bagi Bapak Ibu yang dilantik hari ini, bersyukurlah akan hal ini, karena ketika Bapak Ibu diberi kepercayaan oleh Pak Bupati, itu artinya adalah Bapak Ibu adalah orang-orang yang dianggap cakap dalam tugas dan tanggung jawab ini, dan cakap dalam mewujudkan program wujud jembatan emas dari pemerintah saat ini. Karena itu Bapak Ibu, saudari yang terkasih, berkenaan dengan tugasmu ini, bekerjalah dengan baik, karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, orang yang bekerja dengan baik, maka jerih payahnya tidak akan sia-sia. Teruslah takut akan Tuhan dan selalu rendah hati. Dan dengan takut akan Tuhan dan rendah hati, itu mendatangkan hikmat dan kehormatan baginya. Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
Tugas ini tidak mudah, butuh berkat dari Tuhan. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku yang dilantik hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rohaniawan pendamping dan para saksi disilakan kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Saya Tarubani SIP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Charles Ndapatondo Eskom sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Tambolaka, 2 Agustus 2021. Pembuat pernyataan Tarubani SIP Charles Ndapatondo Eskom menyaksikan Bupati Sumba Barat Daya, Dr. Cornelius Kodimete. Penandatanganan fakta integritas pejabat terlantik dan Bupati Sumba Barat Daya. Yang pertama oleh Tarubani SIP. Yang kedua, Charles Ndapatondo SIP. Yang ketiga oleh Bupati Sumba Barat Daya. Sambutan Bupati Sumba Barat Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, para Sekda, para asisten, staf ahli, para kepala dinas pada kantor bagian, saudara-saudari, pejabat terlantik, singkatnya hadirin sekalian dan hormati keluarga. Jadi kita bersyukur pada Tuhan karena siang hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat mengikuti pelantikan pejabat eselon 2
2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Walau dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, ini terlambat, ini sesudah. Ini sudah lama. Tapi karena mencari kepala dinas Dukcapil itu, beda yang mencari kepala dinas yang ada di kabupaten sekarang. Sudah diseleksi, diusulkan lagi, diseleksi lagi oleh pusat. Begitu. Jadi teman-teman yang ikut seleksi Dukcapil harus hebat semua. Ada Pak Turbani, ada Pak Charles, ada Ibu Satu, Pak Agus dapat. Waktu wawancara yang satu tidak ikut, tinggal 2. Pekerjaan mencari itu adalah urusan pusat. Dan terima kasih pada pemerintah pusat telah menetapkan saudara Turbani. Tentu kenapa dikerjakan itu ada maksud. Apa maksudnya? Supaya pelayanan Dukcapil sungguh-sungguh makin mantap dan berkualitas dimanapun kita ditugaskan. Oleh itu saya mohon kepada Bapak yang terlantik satu-satunya hari ini, tahun 2. Jadi jabatan ini adalah kepercayaan dan tidak boleh disalahgunakan. Tadi juga kita sama-sama saksikan menandatangani fakta integritas yang ketujuh siap menghadapi konsekuensi, tapi konsekuensinya tadi besar ya konsekuensinya. Jadi teman-teman, tolong rancang dulu staf ahli, tolong rancang itu yang sudah jelas. Jadi tugasnya staf ahli itu aturan-aturan belum jelas, mereka yang menentukan jelasnya. Saya ada menentukan kapan saya aplikasikan fakta integritas itu. Kemarin saya tanda tangan fakta integritas berapa orang? 200 orang. Tapi saya mohon staf ahli kasih dong. Supaya konsekuensi seperti apa? Itu. Tapi yang pasti konsekuensi adalah tadi yang Bapak Pendeta sama Pastor sampaikan, bekerjalah dengan bagus. Dan kalau sudah bekerja, Bapak dalam rasa takut, pasti upamu besar di surga. Apalagi upamu besar di kantor daerah. Begitu. Ini saya lihat pada Dukcapil juga rambutnya bukan main ini. Beliau ini kembali pada ladang semula. Begitu pada aku, jadi senang. Dulu kan memang dari inspektorat, kan kembali lagi inspektorat. Nah, beliau ini apalagi, beliau harus lebih baik lagi. Karena sedikit lagi juga, beliau akan diperhitungkan semua jasa baik. Terus kepada para camat, para wakil dan marah, mereka semua yang jadi camat. Jadi Pak Gerson ini saya kenal dia dari Jawa Barat. Saya waktu itu kepala rumah sakit, saya tidak tahu apa dia langsung ASN tidak waktu itu. Saya masih tenang kontrak dulu. Kontrak di bawah asuhan saya. Terus rumah sakit umum daerah Lebak ini dikenal ada apa ya, ular hijau di sana. Itu menjelang pilkada 2005. Dan itu rumah sakit jadi bagus karena salah satunya pagi Pak Wakil jam kemarin. Itu saya mulai ragu. Oleh itu saya harap apa yang Bapak buat di rumah sakit itu dan sekitarnya, ya, ini kalau dihitung pegawai yang punya entrepreneur itu termasuk Pak Gerson ini, ya bikin apotek di mana-mana. Termasuk di sana ada apotek. Ya, kita harap demikian. Untuk apa? Untuk mendekatkan pelayanan dan memastikan ada sesuatu yang kita buat di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Pak Camat Jawa Selatan, Pak Camat Jawa Barat, ya, buatlah lebih baik lagi daripada pendahulu. Pak Simon ini semarah-marah saya. Saya sudah Jawa Utara, Jawa Barat, saya lebih di sana. Itu apa? Cuman berbuat sebaik-baiknya, upamu besar di tangan saya. Begitu Pak Charles, ya, Pak Charles tahun-tahun ini karena ada komunikasi menjelang, ya, karena saya kenal sama beliau dari sejak saya CPNS di Sumbawa Barat. Begitu ada SK penempatan kerja di Puskesmas level atau di Sumbawa Barat sebagai CPNS, langsung kenal Pak Charles Abdul masih begitu dari saya. Sudah ada kedekatan, sudah tahu betul segala sesuatu. Ya, karena itu Pak Charles tugaskan di Infocom karena Kadis dia lagi semangat betul. Tidak Kadis Infocom. Dia lagi marah sama saya karena apa? Semua staf yang sudah dia bina, dia pilih, enak saja diangkat jadi bendahara semua. Maka itu beliau langsung, saya mau ketemu Bapak. Oke baik, mari ketemu saya setengah jam 6 pagi saya bilang. Ternyata ketemu betul di rumah, tapi mari ikut sama-sama saya. Kita menyusul ke Perangi Belalang. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Tapi dalam mobil itu dia mulai cerita. Saya bilang, oke kawan, saya merasa bersalah. Nanti saya akan kasih sekretaris yang hebat. Siapa Bapak? Pak Charles Abdul. Jadi Bapak tidak perlu pilih sekretaris lagi. Dia langsung kerja lebih bagus karena situ berkaitan IT. Dan beliau punya cita-cita supaya seluruh data, ya, ada di Infocom, dan itu jangan kita akan kembangkan lagi untuk memastikan di Jabatan Emas supaya kalau begitu turun di airport Ambulaga itu data semua hari ini yang mati nama siapa, pengukurannya kapan, acara seperti apa, itu nanti akan menjadi jualan teman-teman guide dari sana untuk mengantar mereka, bawa mereka. Itu hasil karya Infocom menurut saya, dan belum kita capai sana. Kalau itu tugas Bapak Charles Abdul. Jadi kan buka kabar PEM yang baru, ya, itu memang pekerjaan PEM itu menjadi dapur daripada pemerintah daerah. Mari kita sama-sama untuk kita tingkatkan pelayanan kita, kegiatan kita supaya pemerintah daerah semakin mantap di mata masyarakat dan rakyat sejahtera karena pelayanan kita. Ini juga kawan-kawan semua, ya, Pak David, Inspektorat itu tugasnya berat, ya, jangan biarkan saudara-saudara pun masuk penjara, ya, begitu periksa tentukan salahnya dan kasih tahu dia segera perbaiki. Tapi kalau dia niat masuk penjara tidak apa, begitu. Ini juga kawan-kawan semua, ya. Ini tadi ada rolling dong, dinas peternakan itu dari ini di dalam, terus dari dinas sosial itu juga. Ini adalah sebuah bentuk tampilan. Kita ada mutasi wajib, ya, memperjaga komunikasi dengan pimpinan OPD terkait. Karena apa? Supaya ada kemampuan, ada keistimewaan, ada karakteristik, ada hal-hal tertentu itu menjadi hal sesuatu yang pertimbangkan untuk meningkatkan pelayanan kita. Itu saja dan selamat untuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu, ya, dan saya harap di antara kita tidak boleh ada yang menantang kebijakan penanggulangan COVID-19. Saya dengan tegas, kalau di antara kita sebagai aparatur pemerintah malah justru menantang, saya akan ambil langkah sesuai dengan kewenangan saya sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa. Ada kemarin COVID meninggal, terus ada yang melanggar itu, saya akan kasih ngomong sama BKPSDM, nanti saya ngomong sama PT Sekda dan Kadis Pinangka ambil segera tindakan untuk supaya jangan terulang.
Karena konon cerita sareng kuku datang. Ternyata ASN terlibat situ dan melanggar itu, maka jangan dibiarkan. Segera kita ambil tindakan. Itu, dan sekali lagi selamat kepada kita sekalian, dan COVID cepat berlalu, belalang hari ini. Oke, kita harap tidak datang lagi semua barat supaya kita punahkan. Tetapi ingat, manusia tidak menggunakan. Kita hanya mengurangi koloni, hanya Tuhan yang menggunakan. Oleh karena itu, kita berjuang mengurangi koloninya, dan kalau boleh jumlahnya sedikit dan tidak mengganggu tanaman kita. Demikian juga Tuhan Allah juga mengatur kita. Kalau terlalu banyak juga dia bilang, kurangi sedikit, ini kok kita kasih. Oleh karena itu saya pesan, mari kita berlomba-lomba jangan menjadi korban COVID. Teman-teman wartawan, terima kasih. Ya. Saya tadi pagi menulis di kelompok itu, tangan ini kalau mau pakai masker dan wajah, seduk dulu dengan alkohol, sanitizer, air sabun, atau sentuh sabun dulu, baru yang sentuh sabun kita meraba. Kenapa? Ternyata yang pakai masker dan protokol kita sudah kenal, kena juga. Dokter banyak, bahkan mati. Dan lebih parah lagi sekarang dengan Delta. Ini Delta, namanya masih bagus Delta. Kalau Omega lagi repot lagi saya bilang. Akhir segala. Dan Delta itu parah katanya. Pakai masker satu lapis masih terobos dia. Maka apa jalannya? Hindari kerumunan. Maka dalam penerapan PPKM termasuk meninggal bukan karena COVID 2 kali 24 jam pas COVID. Untuk apa? Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerumunan. Dan kita harap yang terputus rantai penularan. Itu, terima kasih dan selamat bekerja. Salam bersama. Doa oleh